Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, mari kita membahas salah satu bentuk jaring kerja, yaitu analisis lintas paling pendek atau disingkat ALPP. ALPP, analisis lintas paling pendek, shortest path analysis. Kita perhatikan share yang berikut. Analisis lintas paling pendek atau disingkat ALPP. Ini salah satu bentuk dari network analysis. Kita perhatikan ALPP di bawah ini. Puncak asalnya ini. Puncak nomor 1. Puncak tujuannya adalah ini, nomor 10. Di dalam jaring kerja ALPP ini bertujuan dalam jaring kerja ini bagaimana caranya melalui lintas yang berasal dari puncak awal sampai dengan puncak tujuan nomor 10 dengan harapan lintas paling pendeknya itu menghasilkan hasil lintas yang paling pendek. Ada lintas-lintas yang di sini, misalnya dari lintas 1 ke 5 ini dalam satuan jarak itu satu 5 arah panahnya ini, 5-1 ke sini nilai jaraknya 2 kalau itu jarak satuan berkaitan dengan jaraknya atau satuan waktu. Kalau di sini berkaitan dengan angka yang memudahkan kita bisa ini berkaitan jarak atau waktu. Untuk 1-3 ini, lintasnya ini. Lintasnya ini. Kalau ditempuh 5 satuan jarak. Kalau dari 3 ke 1 itu 5. Ini. Untuk 1-2 ini lintasnya hanya 1. 10 nilainya. Dari 2 ke 7. 2 ke 7 dari 2 puncak 2 ke puncak 7 ini nilainya 2, jaraknya 2. Tapi kalau dari 7 ke 2 nilainya 3. Ada 3 di sini. Dari 4 ke 8 lintasnya ini nilainya 1. 8 ke 4 itu 3. Dari 9 ke 8
itu 9 ke 8 nilainya 5. Dari 8 ke 9 nilainya 7 ya. Ini angka-angka yang di sini berkaitan dengan jarak. Sekali lagi puncak tujuannya adalah nomor 10 ini. Persoalannya adalah bagaimana dari puncak 1 ini menuju puncak 10 diusahakan mencari lintas yang paling pendek. Dalam hal ini adalah jarak total, jarak tempuh yang minimum. Mari kita lihat apa yang bisa kita lihat di dalam kaitan dengan ALPP ini. Jadi sekali lagi, puncak asalnya adalah kita notasikan dengan S itu 1, dan puncak tujuan nomornya T ini sama dengan 10. Jadi S ini sebagai sumbernya, ini menjadi tujuannya. Persoalannya adalah mana lintas yang harus dilintasi dari puncak asal 1 ke puncak tujuan yang T sama dengan 10. Agar supaya jarak tempuh totalnya minimum. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Di dalam kaitan dengan analisis jaring kerja itu, salah satu cara yang menurut saya mudah itu menggunakan matriks. Menggunakan matriks ya. Jadi jaring kerja ALP di atas itu kalau dinyatakan dalam matriks kedekatan atau adjacency matrix itu dalam seperti ini, matriks kedekatan. Kalau dinotasikan matriks sebagai X, ya, ini matriks ukurannya 10 kali 10. Matriks 10 kali 10. X ini matriks kedekatan. Bagaimana cara membacanya? Ini puncak 1, puncak 2, puncak 3, dan seterusnya yang ke arah kolom juga demikian. Puncak 0, puncak 1, puncak 2, puncak 3, puncak 4, sampai dengan puncak 10. Cara membacanya matriks X besar ini adalah dari 1, puncak 1 ke puncak 1. Ini tidak ada lintasnya. Angka 1 di dalam baris pertama dan kolom kedua ini menyatakan puncak 1 ke puncak 2 ada lintas. Dinyatakan ada angka 1 ada lintasnya. Yang ini menyatakan dari puncak 1 ke puncak 3 ini ada lintas. Jadi kalau angka 1 menyatakan ada lintas. Ini angka 0 nih sini, yang ini. Ini menyatakan dari puncak 1 ke puncak 6 ini tidak ada. Tidak ada lintasnya, tidak ada cabangnya. Tidak ada cabangnya ya. Tidak ada cabangnya. Tidak ada cabangnya. Jadi dari 1 ke 6 itu tidak ada cabang. 1 ke 6 ini tidak ada cabang ya. 1 ke 6 tidak ada cabang. Demikian juga misalnya 1 ke 10 itu tidak ada cabangnya. Kita lihat contoh yang lain. Ini baris ke-7. Baris ke-7 ini. Kalau kita lihat kolom kedua. Kolom kedua barisnya baris 7. Ini artinya apa? Dari puncak 7 ke puncak 2 itu ada cabang. Ya, ada cabang yaitu 7 ini berkaitan 7
ke 2. Contoh yang lain misalnya ini puncak 7, di sini kolomnya kolom ke-8 ya, kolom ke-8. Apa artinya 1 ini? Artinya ada cabang dari 7 ke 8. Ya itu cara membacanya matriks ini. Dan ini penting sekali ya di dalam analisis jaring kerja, operasi-operasi menggunakan matriks itu memudahkan ya, memudahkan ya. Nah, ini tadi contoh-contohnya itu misalnya X17 ini cabang ya, cabang X17 itu nilainya matriks kedekatannya 0, matriks kedekatannya 0 ya. Contoh ada contoh misalnya dari kedekatan puncak 3 dan 1 itu ada, yaitu nilainya di 1. 3 ke 3 tidak ada 0, 3 ke 2 0 itu contoh ya. Jadi kalau Anda ingin tahu ya, nilai-nilai berkaitan matriks kedekatan itu ini seperti ini. Ya. Memudahkan ini sebenarnya. Ya. Nah, matriks jarak, distance matrix dalam satuan jarak untuk jaring kerja LPT ini dinyatakan dengan D, ya, distance. Distance-nya itu dinotasikan kalau tidak ada cabang di situ, maka nilainya tak hingga ya. Artinya untuk menempuhnya sulit sekali, nggak ada gitu ya. Artinya cabangnya sendiri dari 1 ke 1 itu tak hingga itu maknanya memang tidak ada jaraknya tak hingga besar itu. Contoh ini dinotasikan dengan tak hingganya itu 10 berwarna 9 ya. Angka ini peka. Jadi jangan sampai terlalu kecil. Misalnya ini cabang 1 ke 2. Dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 ini nilainya 10 satuan jarak. Dari puncak 1 ke puncak 5 ini nilainya 1 satuan jarak. Contoh yang lain misalnya jaraknya dari puncak 2 ke puncak 4 itu 3 di sini. Ini menyatakan kolom 4 ini puncak 4. Ini baris kedua menyatakan puncak kedua. Jadi jarak dari puncak 2 ke puncak 4 itu 3. Ini contoh. Contoh yang lain misalnya dari puncak 9. Ini baris ke-9. Ke puncak 10. Nilainya adalah 4. Ini matriks D-nya ya. Maka saya mengharapkan Anda mengulang atau mempelajari lagi berkaitan matriks ya. Matriks penting ini. Contoh misalnya kalau Anda ingin tahu D4,8 itu 1. Jadi kalau di dalam penggunaan matriks itu kita bisa menunjukkan seperti ini. Misalnya D48. D48. 4. Ini berapa? Ya. Enggak usah lihat matriksnya, kalau Anda menggunakan
aplikasi ini D4,8 sama dengan 1. Ya. Misalnya Anda ingin mengetahui berapa distance-nya, jaraknya dari 8 ke puncak 4. Berapa itu jaraknya? Oh, 3 satuan jarak. Jadi ini memang memudahkan kita ya. Memudahkan kita kalau Anda menggunakan salah satunya itu operasi matriks ini menggunakan MATLAB ya. Menggunakan MATLAB. Saya hapus ini. Persoalan yang ada di dalam LPP ini adalah mencari matriks alir F. F besar ya. Matriks alir F itu dari singkatan dari flow ya. Matriks alir F ini singkatan dari flow. Mencari matriks alir F. Yang dicari matriksnya ya. Matriks alir F yang meminimumkan jarak tempuh total. Ya, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya. Minimize dari jaraknya, yaitu DIJ dikalikan dengan F besar I, J, dikalikan dengan kedekatannya, ada enggak? Ya, kedekatan itu 1,0 ya. X, I, J. Ya, ini sigmanya untuk J1 sampai dengan kolom X. Kolom ini kan tadi menyatakan juga kolom X ini menyatakan jumlah puncaknya. Sigma E 1 sampai banyaknya barisnya tadi ya. Jadi seperti yang Anda biasa menggunakan matematika, terutama matriks ini ya. Maka penting di dalam kuliah-kuliah Anda itu Anda memahami betul matriks. Penting sekali itu matriks. Kendalanya atau di dalam notasi ini menggunakan given-nya. Kendalanya apa? Semua aliran flow yang keluar dari puncak asal ke 1 yaitu F besar 1, J itu J1 sampai dengan T, jumlahnya harus sama dengan 1 ini. Notasinya ini. Ya, notasinya ini. Flow dari 1 yang ke puncak yang lain itu harus sama dengan 1 ya. Karena dia harus keluar dari puncak 1 ya. Harus keluar dari yang keluar contohnya ini nanti misalnya kalau dalam gambarnya itu kita lihat untuk saat tadi. Ini keluar ya, ada yang keluar ke sana, ada yang masuk juga. F1, J itu artinya ini. Dari puncak 1 itu flow-nya itu yang keluar itu ya, itu harus sama dengan 1. Artinya yang dipilih bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Yang terang harus hanya satu cabang. Ini yang tadi dinyatakan dengan ini sigma dari F I, T sama dengan 1 ya.
FIT itu harus sama dengan 1. Itu yang ini nih, yang ini, yang ini, maaf ini yang ini. Untuk puncak 1 ini, F1, J ini harus sama 1. Artinya apa? Cabang-cabang yang keluar itu hanya 1 yang dipilih nanti. Harus sama dengan 1 ya. Artinya bukan 0 tapi 1 ya. Ada cabang yang keluar dari situ, harus ada ya, karena memang ini analisis lintasan paling pendek mulai dari puncak asal. Kemudian kendala yang lain adalah yang disebut dengan konservasi alir. Konservasi aliran itu ya, kalau kita lihat ini, kita lihat misalnya ini puncak 4 ini ya. Puncak 4 ini. Kalau lintas paling pendeknya itu melewati puncak 4, maka cabang-cabang yang keluar, itu harus sama dengan cabang-cabang yang masuk. Ya, cabang-cabang yang masuk. Cabang-cabang yang masuk. Itu harus sama dengan 1 ya. Ya. Artinya ada yang masuk 1 dan ada yang keluar 1. Atau itu ini berkaitan dengan itu tadi. Harus sama dengan 1. Artinya sama ya. Sigmanya ini, sigma FI, T, T-nya 10 ya. FI, 10 dalam hal ini. Sigmanya dari I1 sampai dengan 10 tadi, itu harus sama. Artinya harus benar. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau tidak ada yang masuk, ya tidak ada yang keluar juga gitu. Harus itu. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk matriks itu adalah bahwa sigma F I, 10 I, T ini itu harus sama dengan 1. Artinya 1 bukan 1 angka, tapi yang masuk 1 cabang harus ada yang keluar 1. Kalau tidak ada yang masuk, ya tidak ada yang keluar juga. Harus sama. Maksudnya 1 ini bukan angka 1, tapi kebenarannya itu 1. Kalau kebenarannya 0, nilainya itu berarti tidak ya 0 ya, tidak benar itu. Kemudian kendala yang lain itu ini. Angka setiap aliran adalah biner. Artinya F-nya itu biner. 1 atau 0 ya. Flow-nya itu dihargai 1 atau 0. 1 kalau ada cabang di situ, 0 kalau tidak ada cabang yang ke situ. Tadi ini X-nya itu 1, T-nya 10 ya. T-nya 10 tadi. Jadi kalau Anda lupa berapa sumbernya, nomornya itu berapa, tekan aja. S sama dengan 1. Kalau Anda lupa ya. Tujuannya nomor puncaknya berapa? T-nya berapa itu? Nomor puncak tujuan 10 ini. Maka saya menganjurkan Anda menggunakan matriks itu ini. Ya. Menggunakan matriks. Terutama menggunakan salah satunya program adalah menggunakan Matcat. Ya. Nanti kalau Anda tertarik, saya berikan program ini ya. Ini bentuknya ini ya. Filenya itu akan insya Allah kalau Anda tertarik ya. Dan PDF-nya juga ada juga insya Allah. Ya. Ini kita tahu bahwa I-nya itu dari I itu kan barisnya 1 sampai dengan rows-nya itu baris ke X matriks kedekatan. J-nya itu ada kolomnya ya.
Jadi ini contohnya misalnya tadi barisnya banyak 10, kolomnya banyak 10 ya. Ini tampak di sini ya. Nah, di dalam perhitungan ini untuk memasukkan hasilnya seperti apa, eksekusinya itu ada yang namanya nilai tamu. Ini nilai tamu ya. Berapa dikasih dulu ya. Ya, kasih modal, kasih nilai tamunya itu. Contohnya ini tadi. Yang terang harus 01 ya, 01. Kemudian fungsi tujuan mempunyai fungsi tujuannya adalah minimasi jarak tempuh total tadi, ini Z. Z ini. Ya. Tadi sudah disebutkan kendalanya ini. F1, J sigma F1, J harus sama dengan 1 ya. Harus benar. Kalau misalnya ada yang masuk ya keluar. Kalau tidak ada yang masuk ya tidak ada. Itu benar ya. Benar, satu sini menyatakan benar ya. Kemudian juga ini yang berkaitan puncak 2 sama juga. Puncak 2 itu F2 sigma F2, J itu sama dengan sigma Fi, 2. Jadi yang dari 2 keluar, yang cabang-cabang dari 2 yang ke J yang keluar, itu harus sama dengan nantinya itu harus sama dengan flow-nya dari luar masuk ke puncak 2. Ini dinyatakan F besar I, 2. Demikian juga untuk puncak 3, puncak 4, ya, puncak 5, itu harus mempunyai persamaan seperti ini. Ya. Kendala itu. Ya, kendala. Nah, yang terakhir kan tujuan, puncak tujuan. Puncak tujuannya kan 10. Maka yang dari puncak-puncak yang lain dinyatakan dengan J ini, sigma F besar J, 10 itu harus sama dengan 1. 1 bukan ya, artinya 1 dalam pengertian benar ini. Bahwa yang masuk itu harus ada ya. Harus ada ini. Harus ada 1 ini. Harus ada ya. Harus ada yang masuk gitu karena menjadi tujuan kita ya. Dan jangan lupa matriks flow-nya itu, matriks alirannya itu, matriks F-nya ini harus lebih bisa sama dengan 0, nggak bisa negatif. Ya. Tapi sudah dibatasi tadi maksimumnya 1 ya. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana seperti ini. F besar yaitu hasilnya minimize dari fungsi tujuannya adalah Z. Kita nyatakan tadi fungsi tujuan berkaitan Z ya. Dinyatakan dengan Z ya. Minimize dari Z tadi fungsi tujuan yang dicari adalah berkaitan F ini ya F ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Apa artinya ini? Artinya apa? Hasil yang optimal tadi ini seperti ini, F besar ini. Ini baris pertama, yang terakhir baris 10. Ini kolom pertama, yang di sini, ini kolom ke-10. Cara bacanya bagaimana? Dari 1 puncak 1 ke puncak 5 itu ada cabangnya yang lewat situ, ada. Dari puncak 1 ke puncak 5 ada ini. Dinyatakan dengan angka 1. Dari puncak 5 berikutnya ke puncak 3. Cabang 5, 3 ada. Datang 1. Yang lain nggak ada. Dari 5 ke 1, 5 ke 2, 5 ke 4, dan seterusnya nggak ada. 5 ke
3 ini ada, cabangnya ada, yang dilalui oleh lintas paling pendek tadi. Kembali ke 3 ini ketiga, 5 ke 3. Kemudian terusannya bagaimana? Dari 3 itu ke 4. Dari 3 ke 4 itu ada cabangnya. Terusannya dari tadi. Kemudian dari 4 kemana? Kita lihat. Dari 4 itu ke 8. Ini angka 1 ini. Dari puncak 4 ke puncak 8. Kemudian dari puncak 8 kemana? Dari puncak 8 itu ke terakhir ke puncak 10 ya. Nah, inilah hasil yang sebenarnya mudah buat kita ya. Dan itu menghasilkan jarak tempuh total minimumnya 5 ya. 5. Nah, ini kalau Anda tadi ingin tahu ya, rutenya itu sebetulnya mudah ya. Tadi kalau di dalam matriks itu tadi sudah ketahuan ini tadi. Dari puncak 1 ke puncak 5 yang angkanya 1. Kemudian dari 5 kemana? Dari 5 ke 3. Dari 3 ke 4. Dari 4 ke 8. Dari 8 ke 1. Ya inilah. Tapi kalau Anda ragu-ragu, cek lagi aja. Ya. Dicek lagi. Ya tentu kalau nggak ragu-ragu lain. Jadi kalau saya kadang-kadang saya periksa lagi optimisasinya saya cek lagi. Ya. Anunya sama, cuma hasilnya dengan notasi yang lain ya, dengan notasi yang lain. Contohnya misalnya notasi yang lain itu ini. Kalau tadi menggunakan F saja ini saya sebutkan F besar optimal. F besar optimal ini minimize dari Z yang dikatakan tadi flow-nya itu F besar. Jadi saya menyatakan minimize-nya ini itu sebenarnya saya nyatakan dengan F optimal. Tentu Anda boleh menggunakan notasi yang lain, boleh ya. Misalnya F OPT atau FO saja, boleh saja. Ya. Nah, tadi matriks yang optimalnya seperti ini tadi, ya. F optimalnya itu ini dari tadi, ya. Dari 1 ke 5 karena angka 1. Dari 5 cari angka 1. Oh, 5 ke 3, ya. Mana lagi? Dari 3 ini. Dari 3 yang ada angka satunya ini. Yang lainnya kan 0 lihat tuh. 4. Kemudian dari 4 yang angka satunya sini 8. 8 dari 8 ini yang angka satunya di sini. Oh, yang sudah terakhir berarti. Ya. Sama, oh ternyata optimalnya 5 juga gitu ya. Jadi nggak ragu-ragu, betul itu. Lintas paling pendeknya itu memang itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari matriks tadi, kita bisa menyatakan lintas paling pendeknya dalam bentuk vektor. Dalam bentuk vektor ya. Dalam bentuk vektor itu ini. Ya singkat, lintas paling pendek. LPP ini, lintas paling pendek dari flow-nya itu adalah dari 1 ke 5, dari 5 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 10. Ini memudahkan kita ya. Jadi operasi vektor, operasi matriks, operasi array itu penting sekali. Makanya pelajari betul ada aljabar linier itu ya. Matriks dan sebagainya itu.
Ini jadi kalau kita karena jadi tadi sebenarnya kita bisa membuat programnya ya. Jadi kita bisa buat programnya. Programnya itu seperti ini misalnya, Anda sambil jalan lah. Nanti kalau perlu minta kepada dosen pengajarnya, kalau perlu saya bisa melatih Anda. Ya, bagaimana menggunakan matriks dan vektor, aljabar linear dan berkaitan dengan perhitungan population research ya. Ya, jadi kalau saya misalnya sudah membuat itu, Anda tinggal mengetikkan aja misalnya ingin tahu lintas paling pendeknya dari flow-nya itu berapa, Anda tekan tanda sama dengan. Oh, itu ya. Jadi karena Anda sudah buat program, jadi kalau misalnya matriksnya jaring kerja LPP-nya lain, Anda sudah bisa membuat hasil akhirnya dengan gambaran seperti ini ya. Ini maaf saya hapus. Inilah gambaran, sekali lagi ini berkaitan dengan analisis lintas yang paling pendek atau ALPP singkatannya itu. Jadi kalau Anda ingin mengetahui suatu jaring kerja LPP tertentu yang Anda tahu kalau itu bisa berkaitan kota ya, dari suatu puncak asal sampai puncak tujuan, bagaimana caranya Anda mengetahui untuk menempuh lintas yang paling pendek di dalam Anda melewati jaring kerja tersebut ya. Inilah ulasan singkat ya. Nanti kalau Anda ingin tanya bisa kepada dosennya atau pada insya Allah pada saya. Inilah ALPP, analisis lintas paling pendek. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat.